satu-satunya tokoh yang bisa dibikinkan mainan patung Buddha kecil cuma beliau. Rangga, sebenarnya agamamu apa? Ini yang sebetulnya humor-humor sekarang. Ada sama banyak contohnya, gambarnya Ratna Sarumpait yang muncul itu tulisannya, kalau si Basuki Ahok jadi gubernur, saya akan lari telanjang di Monas. Bukan itunya yang lucu nih. Ada yang nyuruh bawa kamera, ada yang jangan, itu peristiwa horor. Satu tokohnya LHI itu Gunawan Muhammad. Jadi kalau tadi mau sejarah, iya. Dia ini orangnya aneh dan lucu. Dia maksudnya melucu tapi nggak ada yang ketawa waktu itu. Dan dia marah, lalu saya bilang, udah tulis lagi aja dijelasin itunya. Dia berusaha bener gitu dan sampai sekarang nggak diakui bahwa dia bisa ngelawak. Ketika era televisi itulah sebetulnya secara grup lawak-lawak kita ini hancur. Pak Harto di Smiling General, itu pemimpin, senyum tapi orang hilang. Nah, gitu. Sebetulnya bahan-bahan yang ada di stand up comedy ataupun di sosial media, itu kan bahan tahun 80 juga udah ada. Jadi buat teman-teman muda, stand up comedy itu bukan barang baru bagi Indonesia. Dari zaman Pak Basio sampai ke Pepeng almarhum itu sudah stand up. Tahu juga Arwah Setiawan, Arswendo, kemudian Putu Wijaya yang jadi juri. Pak Jaya belum lahir waktu itu. Jadi makanya kalau ada misalnya ada stigma orang Cina dagang lebih maju, salah. Orang Padang lebih maju. Toko Cina di belakangnya, dia di depannya, dia lebih maju. Jadi kalau ada orang Padang latihan karate, bawa tas, jangan dikira isinya cuma satu baju karate dia. Ada 4-5, karena dia juga jualan di situ. Zaman dulu, sekarang kan pelawak stand up comedy kan ganteng-ganteng misalnya. Kalau dulu kan asal jelek sedikit, ngelamar jadi pelawak gitu loh. Saya bukan karena jelek lalu saya ngelawak, bukan. Jadi ini acara namanya Diskusi Humor dengan judul Humor Masa Kini. Selain diskusi, sebetulnya juga ini satu usaha untuk memperkenalkan sebuah lembaga. Ya. Lembaga yang diharapkan bisa aktif dalam bidang humor, terutama dalam penelitian dan banyak hal dari situ. Nah, jadi lembaganya ini bernama Institut Humor Indonesia Kini. Nah, ya. Itu disingkat IHI gitu. 3 kali karena didirikan oleh 3 orang yang tidak pernah ketemu. Nah, kan zaman sekarang kan. Yang perlu itu idenya, bukan orangnya gitu. Ya, jadi ya dengan berbagai faktor ternyata mungkin ya. Buktinya hari ini kita semua ada di sini. Jadi bukan dasar apa, bukan tua muda. Silakan Mas. 350 tahun yang akan datang gerhana itu bisa diramal. Tapi entar dulu ini belum diprotes. Lucunya di mana? Saya juga nggak tahu tapi saya kasih contoh. Kalau tanya lagi udah kita nggak ya. Bayangkan 350 tahun yang akan datang gerhana itu diramalkan akan terjadi persis jam-jamnya di Indonesia ini nyari mulai buka puasa aja berantem dulu untuk setahun aja. Baru ngerti ya. Tapi itu lucu bisa sarah nanti. Makanya jangan ditanyain ya. Tidak ada korban. Kalau saya sekarang pakai gini, tadi saya cerita terus terang karena saya terpengaruh Jaya Suprana. Iya, dia begini, dia pakai ini tidak kelihatan gemuk. Tidak kelihatan gemuk artinya gemuk banget juga. Nah inilah, apakah ini termasuk korban itu atau ini bagian dari humor? Ini enggak. Saya udah nulis beliau bagus. Satu-satunya tokoh yang bisa dibikinkan mainan patung Buddha kecil cuma beliau. Enggak ada orang Indonesia yang bisa coba bikin Seno dibikinin cantik itu untuk ikon gitu, enggak laku. Jaya Suprana bisa. Ini setengah rahasia, setengah enggak. Kita selalu berdua pernah melakukan skandal terbesar di Indonesia dan bukan hanya sekali. Yang mana? Yang kita sama-sama jadi juri
iklan. Ini dia yang kurang ajar. Cepet-cepetan juri, jadi begitu barangnya itu ditayangkan, kita kasih nilai. Cepetan dia sama dia. Jadi barangnya itu kita belum tahu. Iklan Bimoli apa iklan apa, ket, nilai udah ada. Ya betul, malah lombanya belum selesai. Kita sudah, Lombanya belum selesai, kita sudah berani ngumumkan. Dan boleh percaya, boleh tidak, itu berlaku bukan hanya sekali. Jadi gila emang dia, kalau tadi Darminto bilang harusnya ada, dan ini contohnya cuma ini, satu. Itu quick count. Ya, quick count. Dan bukan hanya sekali itu, lucu. Sama juga tadi adegan tadi, Rangga sama Cinta, adegannya sama, sekarang fotonya benar-benar fotonya si Cinta, dia tanya, Rangga, agamamu apa? Karena yang sekarang beredar di sini, kalau kita tahu latar belakangnya tadi, Pak Jaya, ada satu tokoh DPD kita yang selalu menanyakan di Twitter itu, pen-Twitter itu agamanya apa? Nah ketika itu muncul itu kan lucu, Rangga, sebenarnya agamamu apa? Ini yang sebetulnya humor-humor sekarang. Humor-humor zaman dulu itu adalah masih soal-soal ada pelayan, pembantu. Butet pun sekarang masih meneruskan tradisi itu, pura-pura jadi pelayan, bawa serbet. Sekarang ini kostum itu enggak terlalu diperlukan. Siapa aja bisa. Mau tokohnya menteri, mau tokohnya DPR, mau tokohnya pelawak juga boleh. Ini kalau jadi kartun lucu loh Pak Jaya. Benar nih, kalau ini benar Pak Jaya. Benar ya. Dia masih marah sama saya. Bapaknya apa siapa dia, saya aja sampai lupa. Ulang tahun. Ingat nggak? Kalau nggak ingat nggak saya ceritain lah. Haha semacam ini yang ketika enggak nanti enggak. Yang ulang tahun. Jadi gimana ulang tahun yang mana? Enggak. Kok tahun kok diulang ini? Ngobrol dulu ya saya. Ini bawain makalah apa ngobrol sih? Ditulisnya udah serius tapi diobrolnya lebih serius. Ya ada sama banyak contohnya. Gambarnya Ratna Sarumpait yang muncul itu tulisannya, kalau si Basuki Ahok jadi gubernur, saya akan lari telanjang di Monas. Bukan itunya, yang lucu nih. Ada yang nyuruh bawa kamera, ada yang jangan, itu peristiwa horor. Inilah sebetulnya humor-humor kita ini. Kalau tadi dulu masih Miing ini salah satunya. Saya sudah jadi juri tahun itu. Sebetulnya tadi bisa disebutkan salah satu tokohnya LHI itu Gunawan Muhammad. Jadi kalau tadi mau sejarah, iya. Dia ini orangnya aneh dan lucu. Salah satu kelucuannya itu waktu itu di LHI dia pidato bahwa lawak itu menyangkut semua bangsa. Jawa, Batak, Madura, dan dia bilangnya gini, orang Jawa, orang Batak, orang Bali, orang tua suka humor. Dia maksudnya melucu tapi nggak ada yang ketawa waktu itu. Dan dia marah, lalu saya bilang, udah tulis lagi aja dijelasin itunya. Dia berusaha bener gitu dan sampai sekarang nggak diakui bahwa dia bisa ngelawak. Makanya tapi tolong dia ikut rapat-rapat di tim, dia apa itu ikut. Darminto juga tahulah itu, kita rapat-rapat di sana dan dia merasa bagian dari pendiri. Dari seorang Miing, dia ikut lombanya, ikut tingkat DKI sampai tingkat nasional ya, sampai juara. Dan jangan lupa itu berlangsungnya di gedung Sri Mulat. Bukan saya ingin mengatakan bahwa sejarahnya itu, kalau tadi dipertanyakan ada. Bahwa mereka tidak terlalu tahu, iya. Ketika era televisi itulah sebetulnya secara grup lawak-lawak kita ini hancur. Karena misalnya Bagito Group yang diambil Miingnya doang. Pecah lagi, mulai dari zamannya si Heri Koko, si S itu. Akan semua Sri Mulat pun pecah karena itu. Nah, bukan apa-apa, ini sebagai gambaran bagaimana dunia humor dulu dan sekarang ini ada yang sama peran
terlecehkan, perang terpojokkan itu, meskipun sebetulnya jenis yang gerhana ini, istilah saya adalah jenis yang gernya itu tanpa melukai. Ya ada yang tersinggung dikit, ada yang ini, tapi karena mereka melakukan itu. Nah kalau ini bisa menjadi bagian yang kita sadari akhirnya bagus. Penutupnya adalah, ya kan supaya dapat giliran. Waktu kayaknya ulang tahun. Kasihan dia nih. Arswendo, kamu datang ke sini, saya kasih tiket, saya kasih hotel, saya kasih ini. Ya, benar saya juga datang, tapi nggak ngerti acaranya apa di sana. Dan nggak marah dia. Loh kamu kok datang ke sini? Gimana nggak lucu kayak begini itu? Terima kasih kamu, untung kamu mampir ke sini. Ini yang manggil kamu, yang ngasih tiket kamu, yang ngasih hotel kamu. Masih juga ini. Pas itu saya tulis di pengalaman, nggak diterbitkan sama dia. Nah kalau itu lucu. Tapi nggak diterbitkan bukan karena di ban atau dia apa, karena bukunya oleh dia nggak jadi terbit. Ulang tahun itu ya nggak jadi iya. Ini saya. Nah ini calon yang lucu juga ini. Satu penutupnya hanya saya ingin mengatakan bahwa di dunia yang mulai kasar, mulai brutal, sosial media yang sekarang menjadi satu-satunya media yang paling galak dan bisa caci maki semuanya, masih ada jenis gerhana, humor tanpa harus menyudutkan. Dan menurut saya ini pencerahan yang luar biasa, bukan hanya dari dunia humor, tapi juga dunia berkesenian kita di Indonesia. Terima kasih. Karena saya kalau sekarang mau berhumor atau Wawan, saya lihat dulu penontonnya, oh usianya nyampe, karena waktu itu dia tahu saya. Karena sekarang kalau tampil, banyak yang tidak tahu saya, karena di bawah 30 tahun tidak mengenal Miing, Mas Eno. Jadi saya harus hati-hati. Dan satu hal dengan fenomena sosial media itu, kalau dulu kita bahan bagus itu heman-heman tidak dijual begitu saja. Sekarang disebar di sosial media, makanya ngelawak hati-hati. Dulu kita setelah keliling Indonesia dengan bahan lawakan Mas Dhani, baru kita kasetkan, baru kita terima kontrak dengan produser. Silakan, itu bahan sudah usang, kasetkan, jadi. Bagi segmen-segmen yang tidak pernah memanggil kita, tidak tahu humor kita, maka dia konsumsinya kaset atau film. Sekarang bahan kita beredar di sosial media, dia bilang barang baru, itu tahun 80 udah ada. Kalau bicara soal tadi Mas Wendo bilang humor masa kini diantaranya adalah humor-humor, ada yang memang humor yang terbatas pada isu pendek kayak gerhana. 2 bulan kemudian dibahas udah gak lucu lagi. Karena current isunya pada saat itu, misalnya apa? Kalau yang agak evergreen mungkin adalah olahraga, kemudian juga korupsi. Selama korupsi ini belum selesai itu kan tetap menjadi bahan. Kemudian kalau misalnya yang lebih panjang lagi aspek-aspek kultural, misalnya kultural, bercerita tentang suku dan sebagainya. Sekarang sih udah mulai dewasa, dulu saya ngelawak dari cerita orang Bataknya marah. Iya, ada juga orang Padang ada yang marah. Tapi bahan-bahan itu evergreen, tidak akan pernah habis lekang dengan waktu. Kalau kekinian itulah terbatas pada isu-isu pada saat itu. Saya mau ngasih contoh jokes misalnya. Dulu tahun 96, Bagito dipanggil manggung di depan Presiden Soeharto dan Wakil Presidennya Pak Tri Sutrisno di Balai Sidang dalam rangka Hari Ibu. Didin hadir di sini sekarang. Didin dulu tugasnya kalau manggung itu pertama dia. Begitu kita di belakang panggung ada pengawal presiden untuk escape, namanya Sapri Samsudin masih kolonel, pistolnya kanan kiri di sini. Bagaimana kita mau lucu orang lihat pistol? Kita nggak ngeliat pistol aja kita belum tentu lucu. Iya. Emang lu tahan mau peluru, sis? Emang gak nembak, cuma dicengkeweng. Nang, Din, dengerin Pak Harto ngomong apa. Unang sama Didin ke gordeng gini. Dek, duduk. Ditarik ginian kita. Bagaimana mau lucu? Masuk ke gedung Pak Jaya, ke Balai Sidang, ada pas pampres. Saya jadi orang Betawi dong, Miing kostumnya, baju hitam, peci, kain. Datang, lolos, di detektor itu. Didin bego pakai dasi, lolos. Unang pakai baju Jawa. Bawa keris, masuk detektor, bunyi dong, tweet.
Kata pas pampres, saudara membawa senjata tajam. Unangnya sok ngetop, pas pampres diajak bercanda. Bapak kayak nggak tahu aja gitu. Saya kan jadi kardiman Pak ngelawak, pakai keris. Kenapa pakai keris? Kalau pakai silet kekecilan, jangan bergurau kamu. Pas pampres jadiin gitu dia. Gitu, suruh ada. Siapa yang bisa meloloskan ke sana kita? Adalah panitia. Ketua panitianya Ibu Yogi S. Mehmet, Menteri Dalam Negeri waktu itu. Sama Ibu Suryadi Sudirja, Ibu Gubernur. Karena ini hari Ibu. Yang minta kita bukan panitia, Butin. Nggak ada yang bisa nolak. Padahal 3 minggu sebelum acara, itu Seknek udah menolak Bagito tidak boleh tampil. Karena nakal waktu di RCTI-nya. Kalau kita kan sudah ngomong politik, sudah nyindir. Khawatir mereka. Tapi Butin menginginkan kami tampil. Begitu. Di belakang kita nunggu Mas Eno. Itu juga humor kekinian pada saat itu. Jadi saya hanya ingin bicara bahwa humor kekinian itu adalah tidak terbatas pada kurun. Pada saat itu juga adalah humor kekinian pada saat zamannya itu. Gitu loh. Nah ada juga biarpun ngelawak sekarang tapi tidak update terhadap kehidupan sekarang. Itu tidak kekinian juga. Boleh umurnya muda stand up komedi atau apa. Kan banyak juga yang tidak lucu. Kenapa? Dia tidak sensitif terhadap keadaan. Sebab apa? Humor termasuk kita malam ini, hari ini berdiskusi, ini adalah katarsis, ini ventilasi dalam kehidupan sosial politik kita. Mas Wendo dalam tulisannya, mendingan orang nonton lawak gergeran tersindir daripada demo di jalanan. Gitu loh. Nah contohnya kurang lebih begini, acaranya cuma 3 waktu itu. Puisi, anaknya Ibu Tuti Alawiyah, saya masih ingat, tarian dari Taman Mini, dan Bagito. Dan MC-nya Kowan. Bapak Ibu sekalian, setelah kita menikmati tarian dan puisi, maka kami hadirkan lawak Bagito. Siapa yang mau ketawa coba? Ngomong nggak berbudaya banget gitu intonasinya tuh. Itu dalam nggak humor banget. Muncullah karena biasanya Didin dia bilang dia lu aja gitu. Dia kalau udah menghadapi hal-hal yang bangsa bencana itu abangnya yang disuruh maju. Majulah ke depan kayak stand up comedy gitu. Kalau stand up comedy kan sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gua Miing, ngomong bapak-bapak. Kalau zaman dulu nggak gitu. Assalamualaikum, gua Miing, lu siapa? Gitu. Zaman dulu kan gitu, ya kan? Setelah menyapa Pak Harto tuh sis, selamat malam Bapak Presiden beserta Ibu Negara, Bapak Wakil Presiden beserta Ibu Negara, Wakil Presiden Ibu Tri Sutrisno yang saya hormati, para Menteri, Duta Besar, lengkap gitu semuanya. Di atasnya ada guru teladan, mahasiswa teladan, segala macam dokter teladan itu hari itu kan. Oke. Bagaimana menumbangkan suasana ini? Ternyata ada teori yang kekinian juga pada saat itu. Bagaimana? Teori as itu Mas. Asnya jatuhkan dulu. Saya ajak ngobrol Pak Harto. Iya pada saat itu. Selamat siang Bapak Presiden. Apakah saya boleh berbicara di atas panggung? Pak Soeharto bangun sedikit loh. Ambil sapu tangan ini. Silahkan. Mahal banget ya. Itu nilai mahal banget. Pak Harto sambil begini itu mahal dulu. Buat anak muda yang di bawah 30 saya ceritakan, Orde Baru adalah tidak ada pelawak atau teater ya sis, aktor, wendra segala macam yang aman dari penangkapan. Pak Harto di Smiling General, itu pemimpin, senyum tapi orang hilang. Nah, gitu. Iya, di zaman dulu, kalau sekarang kan pemimpin mau berantem sama rakyat gitu, norak banget. Kalau dulu Pak Harto senyum. Senyum dia punya arti, kalau ke kiri mungkin hilang. Terima kasih Bapak. Kalau kanan, pantai. Aku bilang gini, Bapak Presiden terima kasih Bapak sudah tersenyum karena tersenyum Bapak adalah ibadah bagi Bapak. Senyumnya nambah tuh. Jadi saya mengejar kekinian pada saat itu apa yang atmosfer yang ada di situ. Dan apabila Bapak berkenan tertawa itu adalah amal jariah untuk Bapak. Mengapa? Kalau saya bicara di sini lalu Bapak diam saja kanan kiri Bapak tidak berani apa-apa. Iya, dari situ begitu meledak baru saya cerita. Di mana kekiniannya pada saat itu? Pak kenalkan saya Miing, orang Betawi asli, populasinya tinggal sedikit, tergusur atas nama pembangunan. Pada saat itu, udah mulai itu, Suryadi Sudirja udah ini mulai bandel nih anak. Jadi yang takut mereka itu pejabat-pejabat sebelah kanan kirinya itu. Saya Miing baru pulang. Habis jarah dari kuburan engkong saya. Dulu mall itu cuma ada 2, Sarinah dengan Pondok Indah Mall pertama. Saya baru Ratu Plaza tidak disebut mall, dulu Plaza. Nah.
Saya bicaranya mall. Sis, perhatikan kalimatnya. Hah? Bukan, masih gedung untuk pertokoan Sarina. Yang disebut mall itu Pondok Indah Mall, betul lah? Itu pertama itu. Iya. Bapak Presiden, saya kebetulan baru pulang ziarah dari kuburan engkong saya. Alhamdulillah sekarang atas nama pembangunan adem kuburan engkong saya. Saya ziarah di Pondok Indah Mall. Grrr. Cuman saya kaget Pak, waktu saya baca Fatihah, waktu saya baca Bismillah di bawah, begitu amin di atas, nggak taunya saya ziarah di tengah jalan. Di eskalator maksudnya. Itu ternyata pada saat itu ger separuh di atas, di bawah enggak. Karena apa? Ini masalah kan. Sementara saya ngomong soal penggusuran. Soal penggusuran pada saat itu. Dan kita sudah berani mengatakan itu. Ya, Din, kita taruh-taruhan lah, nggak apa-apa lah gitu. Pokoknya kita katakan bahwa kalau kekinian itu adalah isu yang pada saat itu ada dalam kurun waktu tertentu yang terbatas. Bisa juga ketika bicara SDSB, pada saat SDSB berputar itu isu menjadi bagus. Tapi ketika SDSB sudah tidak ada, tidak mungkin. Misalnya nonton lawakan Bagito ketika di Baso misalnya, diputar lagi sekarang. Ada beberapa yang bisa tertawa, ada yang tidak. Jadi kekinian yang saat ini Mas Wendo katakan adalah terutama di sosial media, itu menjadi sebuah fenomena yang bukan main. Betul-betul membagikan, men-sharing. Sehingga apa? Saya kira tadinya cuma lagu aja yang gak laku beli kaset dan CD. Ternyata lawak juga sulit untuk hidup. Untuk hidup dalam pengertian panggung. Dan sekarang mungkin agak kesulitan kalau manggung kita harus hati-hati. Kalau ngambil bahan yang sebetulnya bahan-bahan yang ada di stand up comedy ataupun di sosial media. Itu kan bahan tahun 80 juga udah ada. Jadi buat teman-teman muda stand up comedy itu bukan barang baru bagi Indonesia. Dari zaman Pak Basio sampai ke Pepeng almarhum itu sudah stand up. Hanya kalau dulu tidak terakomodir dengan baik oleh media karena televisinya terbatas. Kalau sekarang lucu nggak lucu bisa masuk TV. Kalau dulu kita ngantri untuk bisa masuk TV ngantri. Dan Mas Wendo saya kira saksi hidup bagaimana kelahirannya Bagito dari proses lebih dari 3-4 kali menjadi juri. Dan Bagito selalu kalau lomba pasti masuk minimal 3 besar dan sampai juaranya tahun 85 Sri Mulat. Beliau juga Arwah Setiawan, Arswendo, kemudian Putu Wijaya yang jadi juri. Pak Jaya belum lahir waktu itu. Jadi maksud saya belum melahirkan. Ini kan anak ketiga sekarang lagi hamil. Oh belum. Kalau ada kesulitan sesar. Atau saya nanti kirim ke Bang Fatimah. Jadi Mas Seno, jadi humor kekinian itu terbatas kepada kurun waktu isu yang tertentu atau humor bisa tetap kekinian yang evergreen, misalnya bicara soal kultural, soal aspek sosiologis, misalnya cerita tentang orang Ambon, tentang orang Padang, diceritakan kapanpun dia akan tetap misalnya salah satu contoh jokes misalnya. Sekarang beredar juga di sosial media tahun 80 kita udah mainin. Ada orang kencing di toilet tempat umum, orang Arab Betawi kalau dulu tuh. Kalau sekarang saya lihat di sosmed tuh orang Kemayoran. Dulu tuh orang Betawi, orang condet. Ada orang kencing, orang Arab nih, sebelahnya ada anak kecil. Hei Tong, ente anak condet ya? Iya Wan. Oh iya. Kon tahu? Gue tahu dong. Lu Islam kan? Iya. Disunat kan? Iya sunat. Mantrinya mantri abu kan? Oh kok Tuan Wan? Oh, tahu Wan? Mantri abu yang matanya jereng. Iya Tuan. Pantesan. Kok Wan bisa tahu terus? Satu-satunya mantri tukang sunat di condet ya mantri abu. Yang matanya jereng. Ya kalau nyunat juga miring. Oh Wan tahu nanya dari tadi. Lu ngencingin sepatu gue dari tadi, tahu nggak? Mah dirodok loh. Saya ceritakan sekarang, itu kan humor tahun 80-an sis. Anda masih bisa tertawa, artinya bahwa ada teori-teori yang memang tidak terbatas oleh kurun waktu tertentu. Dia evergreen asal aspek-aspek sosial. Kita memahami kultur orang Betawi, kultur orang Padang. Misalnya begini, orang Padang itu salah satu stereotip orang Indonesia yang paling berhasil di Indonesia. Kenapa? Karena naluri dagangnya sangat kuat. Kalau ada orang ngelempar batu di Pasar Senen jatuh, salah satu yang kena pasti orang Padang. Karena begitu banyak orang Padang di sana. Ini humor yang sangat evergreen gitu loh. Makanya kalau ada misalnya ada stigma orang Cina dagang lebih maju, salah. Orang Padang lebih maju. Toko Cina di belakangnya, dia di depannya, dia lebih maju.
Iya. Nah ini persoalannya asal kedewasaan sebuah masyarakat yang harus kita uji. Gitu loh. Semua orang Padang berhasil. Lihat, Azwar Anas jadi menteri, Abdul Latif jadi menteri. Dari mulai zaman Bung Hatta, Sultan Syahrir. Kemudian yang jadi pujangga, Sultan Takdir Ali Sahbana, Abdul Muiz, itu orang Minangkabau. Jadi jenderal begitu banyaknya. Yang gagal cuma satu orang Padang itu. Malin Kundang karena durhaka sama orang tuanya. Ini kan isu, ini kan sebuah materi ketika menyangkut aspek sosiologis kultural itu akan dia lebih panjang dibanding dengan isu-isu yang peristiwa, current isu misalnya gitu. Ini jauh lebih kuat kalau kita bermain pada wilayah-wilayah aspek-aspek itu gitu. Tapi orang Padang harus bangga. Kenapa? Ternyata dalam sejarah tidak ada pasukan Belanda yang berani terjun pakai parasut di Minangkabau karena rumahnya lancip. Iya kan? Dia begitu mau terjun, Hopperdom dia balik daripada nancep. Ya, ini aspek-aspek yang sosiologis yang ini gitu ya. Nah, tapi karena naluri dagangnya kuat, ternyata di KONI dalam dokumen Komite Olahraga Nasional Indonesia tidak ada orang Padang yang punya prestasi olahraga sampai tingkat nasional. Karena naluri dagangnya terlalu kuat. Naluri dagangnya. Karena orang sana diajarkan menjual, tidak membeli. Makanya Hero di Padang bangkrut. Iya. Itu kultural. Jadi kalau ada orang Padang latihan karate, bawa tas, jangan dikira isinya cuma satu baju karate dia. Ada 4-5, karena dia juga jualan di situ. Itu naluri kan? Dan itu bagus sekali. Makanya orang Padang lebih banyak maju. Nah kalau kita cerita dia stereotip dalam pengertian folklornya, kemudian sosiologisnya, ini sangat-sangat akan membantu. Nah, kalau para pelawak yang sekarang dia mau mempelajari sejarah, aspek-aspek kultural, saya kira tidak akan kehabisan waktu. Tidak akan kehabisan materi. Karena dulu Bagito kalau mau manggung itu bikin riset kecil-kecilan gitu. Siapa? Mayoritas bukan soal rasial atau misalnya bicara soal kesukuan atau primordial, tidak. Kita harus tahu aspek-aspek latar belakang mereka. Karena pada dasarnya humor itu adalah tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah komunikasi. Kalau Mas Wendo mengatakan harus ada field of experience yang sama, latar belakang yang sama. Kalau nggak bisa nyambung. Kalau kita mau melucu tentang diskotik, kita tidak pernah ke diskotik, bohong bisa lucu. Jangan bercanda dengan bahasa Inggris kalau grammar sama strukturnya nggak bener, jangan deh. Yang ada konyol. Misalnya lawak-lawak zaman dulu kan, coba apa bahasa Arabnya tempat baju? Almari. Apa matematika? Aljabar. Itu sih bukan bahasa Arab. Lawak tahun 80-an gitu. Wah, kamu pinter. Ya kan? Tempat main bola, alun-alun. Ya kan? Itu zaman dulu tahun 80-an udah ada, Mas. Lembaga ini bukan hanya sekarang kan secara budaya dan ekonomi sudah berjalan. Sudah banyak orang yang kaya dari dunia lawak. Sudah hidup ekonominya. Para pelawak yang berhasil tentunya. Ada juga yang masih mengais-ngais banyak. Akan tetapi lebih dari itu harusnya sudah menjadikan kajian akademik sekarang ini. Supaya apa? Supaya generasi muda ketika mau memilih profesi itu juga lebih banyak belajar. Jadi bukan karena nekat kalau zaman dulu, sekarang kan pelawak stand up comedy kan ganteng-ganteng misalnya. Kalau dulu kan asal jelek sedikit ngelamar jadi pelawak gitu loh. Saya bukan karena jelek lalu saya ngelawak, bukan. Iya Bu, bukan saya merasa jelek gitu ya. Terus saya jadi pelawak, bukan. Karena saya kepepet aja dulu. Jadi banyak hal yang mesti kita bisa ambil dari mana sih literaturnya. Karena pada dasarnya kalau kita mau baca saja ternyata bahan itu sangat banyak. Cuman kan saya bukan ahli teori kayak teman-teman di stand up comedy yang anak-anak muda itu. Mungkin saya learning by doing, belajar dari proses terus. Oh ternyata bisa menemukan teori-teori baru bahwa bisa ditemukan. Akhirnya apa? Dulu mungkin Bagito termasuk bahan yang sulit ditiru karena kita selalu current isu. Kalau kita mainkan di sini dimainkan orang lain nggak bisa berhasil. Karena apa? Hanya kita yang paham itu. Dan kita sampai memahami Mas, materi, kita punya pengalaman, satu materi, ternyata tergantung sangat si komunikannya ini, si penerimanya. Saya satu contoh kasus. Saya pernah dengan Didin dan Unang membawakan sebuah materi, manggung diundang oleh Citibank. Rata-rata kan anak-anaknya terdidik, anak-anak Citibank, orang banker kan. Bankers itu menonton. Begitu kita lempar, tertawa. Tentang isu yang saat ini ada. Tentang pemerintahan, tentang apa. Mereka ketawa, Patokannya dulu surat kabar kami itu, televisi, berita. Begitu 2 minggu kemudian kami diundang oleh Pemda DKI,
PU dan koordinasi pekerjaan di bawah tanah, tukang apa kabel segala macam. Kita lempar materi itu nggak lucu sama sekali. Artinya sangat memungkinkan. Ada kasus yang satu lagi Mas Wendo, kami di Solo Din ya, Wonogiri. Pabrik jamu ngundang kita. Bukan cuma Pak Bajai, bukan. Pak Jaya kan Semarang. Mana pernah ngundang saya? Enggak dia. Mahal. Jadi Pak Jaya diundang. Saya selalu riset kecil. Pak, penontonnya siapa? Oh, penontonnya direksi dan staf. Oh, cukup dong SMA ke atas. Kita bisa. Begitu saya main, Didin ngelucu, enggak lucu, manggil Miing. Kami panggil Miing. Saya juga enggak lucu. Ketawa 2 baris. Yang di sana yang satu gedung itu, di gedung Manahan ya Din ya, di Gor Manahan Solo. Belakang enggak lucu. Yang ini ketawa 2 baris aja, 2 baris. Begitu Unang datang juga enggak lucu. Ambil alat musik, kita main musik. Saya main drum, Didin main gitar, Unang main bass. Lagu-lagu yang kus-plus, gede ger ke belakang. Begitu kita turun saya tanya, yang di belakang siapa? Itu bagian bungkus-bungkus jamu itu loh. Ini juga menunjukkan sosial segmentasi mereka ini, sosial pendidikan mereka itu juga pengaruh terhadap delivery sebuah materi disampaikan ke sana gitu. Saya kira gambarannya kalau saya, humor kini ada tidak terbatas pada kurun waktu, selama dia up to date pada zamannya maka dia akan tetap in. Terima kasih.